Maka kembali kita sambung di sore hari ini. Kalau antum bisa menghargai kelelahan kami atau khususnya kelelahan Nabi karena full kegiatan, maka diamlah, simaklah, fokus untuk mendengar. Karena setelah ini Abi juga ada acara pertemuan, kemudian dilanjutkan nanti maghrib. Nah, di waktu terbatas ini ikhlaskan diri untuk mendengarkan beberapa nasihat daripada orang tua. Yang pertama dulu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2564. Hadisnya cukup panjang, tapi kita ambil saja tiga poin yang kita coba jelaskan dan terangkan. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, yakni saudara se-Muslim, sama-sama Islam, saudara seiman. Ikatan persaudaraan yang paling tinggi, yang paling kuat, yang kekal langgeng abadi sampai akhirat adalah ikatan persaudaraan sesama Muslim dan ikatan persaudaraan sesama mukmin, langgeng sampai ke surga, bahkan cari mencari. Harapan kami kepada antum semua, jadilah murid-murid yang bersaudara satu sama lain. Istilahnya kunu, jadilah kalian itu ikhwana, saling bersaudara. Bagi kelas 9 sudah lebih 2 tahun, kurang 3 tahun di sini siang malam. Bagi kelas 8 juga sudah 2 tahun. Siang malam kita di sini bersama-sama. Hendaknya tercipta persaudaraan itu. Tinggal di pondok yang sama, belajar dengan guru yang sama. Makan dimasakkan oleh tukang masak yang sama. Dan mengapa-ngapanya kini kita di sini bersama. Semua itu jadilah atas persaudaraan sesama Muslim. Untuk itu pesan Nabi, karena Muslim itu bersaudara, la yazlimu, satu. Jangan orang Muslim menzalimi Muslim yang lainnya. Zalim dibagi 3, tapi yang kita ambil zalim yang satu. Itu melakukan tindakan, perbuatan, pekerjaan, sikap, tingkah laku, termasuk dengan kata-kata yang menyebabkan orang lain tersakiti, terganggu, tidak suka, tidak senang dia. Maka ketika itu kita sudah zalim sama dia. Zalim itu bukan hanya memukul, mengganggu, zalim juga. Membuli, berolok-olok, bermain orang tak senang, kita bully, kita olok, zalim. Dan Allah telah haramkan zalim itu kepada dirinya. Wala rabbuka, atau wama rabbuka bizzallamin bil abid. Tuhanmu tidak akan zalim kepada si hambanya. Kita di sini jangan sampai kelakar mentertawakan, meningkat kepada kezaliman. Yang putra bisa dipahami? Justru kita diperintah unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu, tolong saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi.
Bagaimana cara menolong orang yang dizalimi? Kita sudah tahu. Kita bela dia, kita bantu dia, kita tolong dia, kita selamatkan dia. Itu namanya orang yang dizalimi perlu diselamatkan daripada tindakan kezaliman. Lalu bagaimana menolong orang yang zalim? Menolong orang zalim, cegah dia melakukan kezaliman. Nasihati dia, berilah saran-saran sehingga dia tidak menzalimi. Yang lebih penting itu adalah menolong orang yang zalim untuk menghentikan kezalimannya, tindakannya, perbuatannya, sikapnya, tingkahnya dan bicaranya. Bagaimana caranya? Cegah dia, hentikan dia. Kalau mau dinasihati, nasihati. Tidak mau dinasihati, kadukan, bicarakan sama guru. Jangan biarkan ada orang yang zalim. Di Habis Center ini belum pernah kami mengajari antum berbuat zalim. Tidak pernah. Yang ada adalah menasihati, jangan zalim. Jadi unsur akhaka, bantu tolonglah saudaramu yang zalim dengan mencegah dia berbuat zalim, dan bantu saudaramu yang dizalimi, bela dia, pertahankan dia. Karena muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimu. Seorang muslim tidak akan menzalimi, menganiaya, melakukan tindakan-tindakan kepada saudaranya sesama muslim. Karena kita diajarkan oleh Nabi, kita adalah kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid, bagaikan sebuah tubuh. Sakit satu, sakit semua. Akibat sakit itu tidak bisa tidur. Karena nyaman, tidak bisa tidur karena dia sakit. Jadi kalau muslim atau mukmin itu bagaikan satu tubuh, maka dia tidak akan membiarkan tubuhnya itu sawan kawan atau saudara sendiri sakit. Bantu dia. Satu. Ini habis garis bawahi lagi. Yang buruk, yang jelek jangan dipelajari. Tidak usah dipelajari. Yang buruk, yang jelek jangan ditiru. Orang nakal jangan ditiru kenakalannya. Orang suka olok-olok, jangan bantu dia membuat olok-olok. Bukannya membantu untuk berbuat baik, malah berbantu buat jahat. La ta'awanu 'alal ismi. Jangan kalian membantu, tolong menolong, sokong menyokong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah. Pesan Nabi, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena mereka bersaudara, dia tidak akan menzalimi saudaranya. Kalau ada yang zalim, dikeragui persaudaranya, dikeragui imannya. Tidak mungkin orang melukai jasadnya sendiri. Tidak mungkin orang memukul dirinya sendiri. Tidak mungkin orang melakukan tindakan penganiayaan kepada diri sendiri. Siapa itu? Kepada saudaranya. Karena saudara itu saudaranya itu satu tubuh dengan dia. Atau kalbunyan, bagaikan suatu bangunan bata yang disuruh rapi, saling mengokoh, saling menguatkan. Yang kedua, yang penting, la yahzuluh. Coba semuanya baca. La. Yang putra, la. Yang putri, la. Yahzuluhu. Hurufnya ya kha lam hu. Ya kha zal lam hu. Yahzuluhu. Kita
Tengok dalam syarahan hadisnya dan bahasa hadisnya. Banyak ulama mengatakan yahzuluhu itu dia membiarkan menelantarkan saudaranya. Tidak peduli. Susah-susahlah, sakit-sakitlah. Teraniaya-lah. Dibiarkannya saudaranya seperti itu namanya la yahzuluhu. Dia tidak akan membiarkannya. Tidak akan meninggalkan saudaranya ketika saudaranya butuh bantuan, butuh pertolongan. La yahzuluhu. Tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak meringankannya, bahkan menganiayanya, membulinya. Ini bukan saudara se-Islam. Itu saudara sesyaitan. Masih ada yang suka kelakar tapi kelakarnya berbahaya. Suka berolok-olok tapi dengan tangan. Mudah-mudahan tayang kita ini nanti disaksikan oleh orang tua dan wali murid. Abi, guru-guru telah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Nasihat-nasihat. Pelajaran-pelajaran. Yakni seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya sesama muslim. Seorang muslim tidak akan membiarkannya terlunta, terabaikan. Dianiaya orang, dia tenang saja saudara dianiaya. Sudah menjerit orang, dia masih kasar juga. Apa namanya itu? Zalim namanya. Kalau bergelut biasa saja, tapi tidak ada belut sampai menindih-nindih, meninju itu tidak bergelut. Sudah kasar orang ini. Sangat kasar. Pertama, tidak akan menzalimi. Karena dia bersaudara. La yazlimuhu wa la yahzuluhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya sesama muslim, saudaranya seiman. Dia tidak akan membiarkan, menelantarkan, tidak peduli kepada saudaranya itu. Bahkan saudaranya sudah minta tolong misalnya, tidak peduli. Kasak kusuk teman mencuri sendal kemana-mana, malah dia yang sembunyikan, dia lempar ke atas. Yang lain membiarkan, yang membiarkan itu termasuk ikut serta. Cegah dia berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman. Cegah, bantu saudaramu yang berbuat zalim itu dengan cara jangan lakukan kezaliman. Nasihati dia. Bantulah orang yang dizalimi. Yang paling perlu dibantu sebetulnya orang yang zalim. Ada paham? Sebab kalau orang zalim itu dihentikan kezalimannya, tidak ada yang dizalimi. Kalau kita bantu orang dizalimi, orang yang zalim tidak akan berhenti. Itu makanya didulukan hadisnya. Unsur akhaka zaliman, didulukan zalim.